Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noframa Istiaroni Amrin dari NIM 131201193. Nah, kali ini saya akan membawakan dengan judul penggunaan citra Sentinel-2A untuk analisis tutupan lahan dan kerapatan vegetasi di Subdas Salubi. Nah, pertama-tama itu ada pendahuluan. Das adalah wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan yang selanjutnya menyalurkan ke laut melalui sungai utama. Nah, selanjutnya itu ada teknologi pengiraan jauh. Pada teknologi ini digunakan untuk menghasilkan data tutupan lahan dan informasi vegetasi. Pengiraan jauh dengan kemampuannya menyediakan informasi permukaan bumi yang cepat, akurat, dan mudah menjadikannya sarana yang efektif dan penting dalam pemantauan tutupan lahan. Nah, yang kemudian itu ada citra Sentinel-2A. Citra Sentinel-2A merupakan data pengingatan jauh open access yang diluncurkan untuk melanjutkan misi Spot dan Landsat. Yang kemudian itu ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tutupan lahan dan kerapatan vegetasi di Subdas Salubi. Nah, yang kemudian ini ada alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini. Alat yang digunakan terdiri dari perangkat CAS atau laptop dengan software NV85, ArcGIS 10,7, dan GIS 3,22,5 untuk analisis citra dan peta. Kemudian ada GPS untuk pengambilan titik koordinat lapangan. Kemudian ada kamera untuk pengambilan dokumentasi dan alat tulis menulis untuk pencatatan data. Kemudian ada bahan yang digunakan citra multispektral yang memiliki resolusi temporal tinggi dan kaya informasi spektral. Nah, kemudian pada metode ini ada menggunakan tahapan-tahapan metode. Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada koreksi radiometrik. Koreksi radiometrik ini bertujuan untuk mengubah digital number menjadi reflektan. Nah, yang kedua itu ada pemotongan citra. Pada pemotongan citra dilakukan menggunakan poligon lokasi penelitian, yang dimana untuk mendapatkan potongan citra yang berfokus pada area penelitian. Nah, kemudian yang ketiga itu ada komposit citra. Komposit citra yaitu menggabungkan 3 band saluran menjadi satu atau menjadi tunggal. Yang dimana pada 3 band ini menggunakan band 432. Yang kemudian itu ada nomor 4. Klasifikasi tak terbimbing. Pada klasifikasi tak terbimbing bertujuan untuk mendapatkan kelas objek pada citra berdasarkan nilai spektral. Nah, pada klasifikasi tak terbimbing ini juga menggunakan metode isokluster. Nah, dan yang selanjutnya itu dan selanjutnya itu ada transformasi indeks vegetasi NDVI. Nah, untuk transformasi indeks vegetasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat kehijauan vegetasi. Untuk NDVI sendiri merupakan indeks vegetasi yang menggunakan band 8 atau inframerah dan band 4 atau band merah. Nah, untuk selanjutnya itu ada survei lapangan. Pada survei lapangan ini bertujuan untuk meliputi kegiatan pengecekan dan identifikasi objek di lapangan berdasarkan hasil klasifikasi di komputer. Nah, kemudian itu yang terakhir ada uji akurasi. Uji akurasi dilakukan menggunakan tabel matriks kesalahan, yang dimana pengujian ini dilakukan untuk melihat tingkat keakuratan peta tutupan lahan yang dihasilkan. Kemudian itu adalah hasil dan pembahasan. Pada klasifikasi tutupan lahan pada citra Sentinel-2A, di Subdas Salubi menggunakan komposit 432. Nah, pada apa sih
kegunaan dari komposit band 432 ini. Nah, untuk pada band 4 itu atau warna merah dibuat untuk dapat membantu dalam pemisahan spesies tanaman juga untuk pengamatan budidaya manusia. Untuk band 3 atau hijau dibuat untuk mendeteksi hijau pucuk tumbuhan dan penafsiran aktivitasnya. Kemudian yang terakhir ada band 2 atau warna biru dibuat untuk mendeteksi tubuh air, pemetaan air, pantai, pemetaan tanah, pemetaan tumbuhan, pemetaan kehutanan, dan mengidentifikasi budidaya manusia. Nah, yang selanjutnya ini bisa dilihat yang di atas ini ada komposit band 432, yang dimana masih true color atau warna asli pada peta yang akan diteliti. Kemudian yang bawahnya ini ada hasil klasifikasi tak terbimbing, di mana dengan menggunakan metode isokluster. Nah, pada hasil klasifikasi tak terbimbing ini dengan menggunakan metode isokluster ini kita mendapatkan 7 kelas, 7 kelas klasifikasi. Nah, yang pertama itu ada hutan, kemudian yang kedua ada pertanian lahan kering campur, yang ketiga ada sawah, yang keempat ada semak belukar, yang kelima ada padang rumput, yang keenam ada pemukiman, dan yang ketujuh ada badan air. Nah, ini dengan hasil yang kita temukan kelas-kelasnya pada peta tutupan lahan Subdas Salubi. Nah, yang pertama itu ada hutan. Hutan seluas 643,09 hektar. Kemudian ada pertanian lahan kering campur seluas 516,81 hektar. Kemudian ada semak belukar seluas 36,41 hektar. Yang kemudian ada sawah seluas 151,11 hektar. Yang kemudian ada padang rumput seluas 11,71 hektar. Yang kemudian ada pemukiman seluas 13,87 hektar. Kemudian ada tanah terbuka seluas 13,95 hektar. Yang kemudian ada badan air dengan seluas 22,84 hektar. Nah, yang di sini kita bisa melihat hasil citra NDVI-nya. Dan yang di bawahnya itu ada sebaran histogram nilai NDVI. Nah, pada hasil citra ini kita bisa mendapatkan 4 kelas kerapatan vegetasi, yaitu di mana ada non-vegetasi, jarang, sedang, dan rapat. Nah, hasil citra NDVI itu, di sini kita bisa melihat dengan jelasnya lagi, diperjelas pada peta kerapatan Subdas Salubi. Nah, pada ini kita mendapatkan non-vegetasi dengan seluas 11,87 hektar. Kemudian ada jarang, yaitu dengan seluas 58,53 hektar. Kemudian ada sedang 218,86 hektar. Kemudian yang terakhir ada kelas rapat, yang dimana terdiri 101,120,61 hektar. Nah, itu saja dari hasil pemaparan yang saya tunjukkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.